Sumbernya dari output koefisien ini. Jadi apa tadi? Output variable in equation ya. Jadi output ini paling akhir, jadi tabel yang paling akhir. Variable in variabel 3 variabel ini. Oke ya. Saya lanjut. Nah, karena itu kemudian langkah keempat ini terakhir. Langkah keempat adalah penafsiran dan prediksi. Nah, untuk itu kita harus lakukan penafsiran menulis dulu persamaan regresinya, regresi binerinya. Oke. Nah, ini adalah persamaan regresinya adalah seperti ini. Ini kan tadinya ini. Tadinya kan bukan ya. Ya, tadinya kan ini. Satu dikurangi P dibagi P. Kan tadinya seperti ini. Atau bisa ditulis dengan langsung tetap berbisnis, artinya odds ini, jadi ODDS, odds ini adalah tetap berbisnis. Jadi yang diperlakukan adalah tetap berbisnis. Adalah sama dengan negatif 38,310 plus 0,468 modal kerja plus 4,079 jam kerja. Nah, terus bagaimana cara menafsirkan? Nah, kita lihat nanti cara penafsiran regresi binary adalah dengan pendekatan probability. Oke, jadi dengan pendekatan probability, bukan dengan pendekatan jumlah. Ya, bukan dengan pendekatan quantity. Kenapa? Karena lagi-lagi model regresi logit ini kan Y-nya adalah variabel kualitatif. Ya. Nah, sedangkan kita harus pahami betul dalam konteks probability, probabilitas itu kan hanya bergerak antara 0 sampai 1. Tidak ada probabilitas negatif. Tidak juga probabilitas lebih dari 1. Nah, makanya ini di sini ditulis, karena tidak ada probabilitas negatif atau lebih dari 1, maka jika angka negatif, maka dianggap probabilitas 0. Jika negatif lain seperti ini nih. Negatif, konstantanya kan negatif 38,310. Ini kan negatif. Padahal secara teori dan itu tidak ada probabilitas negatif. Tetapi seringkali dalam temuan nanti ada. Maka kalau kondisinya seperti itu, anggap saja itu probabilitas 0. Ya. Yang kedua, jika angka positif lebih dari 1, maka dianggap probabilitas 1. Mana? Nah, ini koefisien jam kerja kan 4,079, lebih dari 1 kan? Maka ini dianggap 1. Jika angka positif di antara 0 sampai 1, maka probabilitas sesuai angka yang tertera. Mana? Ini koefisien dari modal kerja 0,468. Ya, 0,48. Maka dihitung 46,8%. Jadi sesuai dengan angka yang tertera di situ. Oke ya. Nah, penafsiran pertama, jadi konstanta ini sebesar negatif 38,8310 menunjukkan bahwa jika tidak ada modal kerja dan tidak ada jam kerja, ya, jadi asumsinya tidak ada jam kerja, tidak ada modal kerja, tidak ada. Jadi kalau tidak ada jam kerja, ada modal kerja apa? Maka tidak ada kegiatan bisnis
pada masyarakat responden. Ya, jadi karena notasinya negatif seperti tadi saya disampaikan di atas, ketika notasinya negatif, probabilitasnya tertera itu negatif berarti dianggap tidak ada probabilitasnya itu 0. Probabilitas 0 itu apa artinya? Berarti kan tidak ada kegiatan bisnis. Logis kan, ketika modal kerja tidak ada, jam kerja tidak ada, kan ya tidak ada kegiatan bisnis. Kan gitu. Itu ya, catatan, angka bernotasi negatif dianggap probabilitas 0 tadi ini. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, koefisien mata modal kerja 0,468 menunjukkan bahwa setiap perubahan modal kerja Rp1.000, ingat, karena ini unit ukurnya adalah ribuan, berarti Rp1.000, satuan ukur modal kerja adalah ribuan ya, maka berpengaruh terhadap bertahan berbisnis sebesar 46,8% pada masyarakat. Atau di kalimat lain, maka berpengaruh terhadap masyarakat dalam bertahan sebagai pebisnis sebesar 46,8%. Silakan kalimatnya mau dirubah-rubah. Yang penting inti substansi dari kalimat itu adalah seperti itu. Ya. Yang ketiga, koefisien jam kerja 4,079 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam kerja, ingat satuan ukur jam kerja adalah jam. Ya, pukul atau jam waktu akan berpengaruh terhadap masyarakat untuk tetap menjalankan bisnis. Kenapa? Karena angka 4 itu kan lebih dari 1, maka dianggap ada ini angka 1, mana ini? Jika angka positif lebih dari 1, maka dianggap probabilitas 1. Ya, maka probabilitas 1 itu apa artinya? Artinya kan tetap menjalankan bisnis, tetap memilih kegiatan bisnis. Jadi setiap tambahan 1 jam kerja, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat untuk tetap menjalankan bisnis. Jadi, itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah lakukan penafsiran untuk menafsirkan, untuk mengestimasi, maka kegiatan lanjutan adalah langkah berikutnya adalah prediksi. Prediksi itu adalah ingin mengetahui kondisi yang akan datang berbasis pada data yang kondisi yang sekarang. Oke, baik nanti untuk prediksi variabel Y-nya, baik maupun untuk prediksi variabel X-nya. Ya. Nah, sekarang kita memprediksi variabel Y-nya. Jika bulan depan masyarakat menambah modal kerja sebesar 56 juta rupiah dan jam kerja ditambah 3 jam, ya, dan waktu kerja ditambah 3 jam, enaknya itu waktu ya, dan waktu kerja ditambah 3 jam, maka dapat dihitung dengan jalan membuat persamaan regresi seperti ini. Ya, berbisnis artinya tetap berbisnis, itu pilihan utamanya. Variabel Y-nya itu. Oke. Sama dengan bla 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 ya, 56 itu 50 juta, 3 itu 3 jam. Ya. Maka ketika ini dilakukan processing tambah bla 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 bla, ternyata terdapat 0,135. Artinya apa? 13,5%. Jadi artinya probabilitas masyarakat bertahan tetap menjadi berbisnis adalah 13,5% saat, ya sekali lagi, saat modal kerja ditambah, kita tulis, saat modal kerja modal kerja adalah 56 juta dan
waktu kerja ditambah 3 jam. Terlebih dahulu karena yang akan dicari adalah sekali lagi variabel adalah ininya, yang akan dicari adalah ini. Nah ini dan ini ya, berapa itu? Nah maka 0,40 sama dengan ini luas. Oke, 0,40 plus 38,310 ini dari konstanta ini harus sebenarnya dikurangi, tapi karena ini sudah negatif kan ketika pindah ruas jadi plus, dibagi koefisien dari jam dari modal kerja. Oke. Variabel X modal kerja misalnya ini ya, apa modal kerja. Jadi jika yang akan diprediksi adalah variabel modal kerjanya. Oke, pada saat berlebihan ini ya. Nah, ketemunya adalah berapa? 82,713. Apa artinya? Berarti untuk mencapai probabilitas tetap bertahan berbisnis sebesar 40%, maka dibutuhkan suntikan modal kerja sebesar 82.730. Karena kalau kemudian hitungannya adalah jutaan, berarti 82.713.000 rupiah. Jadi artinya apa? Ketika misalnya sektor perbankan ingin agar modal kerja, kegiatan berbisnis masyarakat ini paling tidak probabilitasnya 40%. Dalam kondisi pandemi seperti ini misalnya. Berapa modal kerja yang harus disuntikan kepada mereka? Nah, ternyata ketemu 82.713.000 rupiah. Kalau miliaran berarti 82.713.000 rupiah. Itu aja. Oke, ya. Nah, ini kan kasus tadi yang akan diketahui adalah pada modal kerja. Nah, sekarang sama kita ingin tetap berbisnis itu pada 40%. Ya, 40%. Sekarang yang ingin kita ketahui berapa jam kerja yang harus ditambah oleh UMKM misalnya. Nah, jika yang diprediksi adalah jam kerja, maka dicari dengan persamaan di bawah ini. Sama ya, sama di atas ini. Ini juga daripada membingungkan. Nah, dengan ini juga gitu. Biar gampang. Oke ya. Nah, sekarang 40 Nah ini yang merah, tadi yang merah kan ini kita lepas. Nah ini yang kita fokuskan pada jam kerja. Maka ini 040 plus 38 artinya dikurang, jadi Y dikurang koefisien sebenarnya, tapi jadi karena ini sudah negatif, maka kemudian di plus pindah ruas dibagi 4,079. Ini koefisiensi jam kerja tadi kan 0,468 ya kan, ini 0,468 itu adalah koefisien dari modal kerja. Sekarang karena yang ingin kita tahu adalah jam kerja, maka dibaginya itu angka yang dibagi adalah koefisien dari jam kerja bla bla bla, ketemu 9,49.
Berarti untuk mencapai probabilitas tetap bertahan berbisnis sebesar 40%, maka dibutuhkan jam kerja aktif sebesar tambahan jam kerja aktif 9,49 jam. Waktu kerja ya. Ini. Jadi begitu. Ya. Nah, sekali lagi regresi dengan logik ini adalah sangat penting untuk setiap pebisnis, untuk lembaga-lembaga sektor keuangan ketika menjalankan peran peran fundingnya, ya peran lendingnya, peran untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sekali lagi bisa menggunakan model regresi logistik atau binary logic. Itu ya. Jadi ini 9 jam 49 82.000 itu bukan harga mati loh ya, tetapi adalah rata-rata. Karena rata-rata itu plus minus. Makanya ketika nanti 9 ini ditaruh di sini berapa kira-kira? Itu akan juga tidak pas menjadi sekian 40. Jadi misalnya 4,079 dikali 9,49 ada 38 kemudian ini 38 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?